Berita bohong alias hoax soal adanya 7 kontainer surat suara sudah tercoblos beberapa waktu lalu sungguh menyita perhatian publik. 7 kontainer surat suara tersebut dikabarkan sudah tercoblos pada kolom pasangan calon capres dan cawapres nomor urut 1 Joko Widodo Maruf Amin. Namun saat diselidiki, kabar tersebut tidak benar adanya. Di tahun politik Pilpres 2019 ini semakin panas atas kegaduhan tersebut. Kasus penyebaran berita hoax terkait adanya 7 kontainer surat suara sudah tercoblos ini sudah dilaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Barreskrim Mabes Polri. Selain KPU, tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin turut melaporkan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini. Pihak kepolisian mengkonfirmasi ada 2 pelaku masing-masing berinisial HY dan LS sudah diamankan. Para pelaku berperan sebagai forwarder atau orang yang membantu menyebarkan. Sementara saat ini, polisi tengah berupaya menangkap orang yang berperan sebagai kreator dan busher. Karopemnas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, tersangka dibagi dalam 3 kategori yakni kreator, orang yang membuat, busher orang yang menyebarkan, dan forwarder sebagai orang yang meneruskan. Sementara tersangka HY dan LS dijadikan sebagai pintu masuk polisi menelusuri pusat hoax serta alur lalu lintas di media sosial. Penyidik juga terus bekerja keras untuk melakukan upaya paksa terhadap kreator serta busher, termasuk aktor intelektual di balik kasus ini. Tim Liputan Berita 1. Tangkap dalam hoax pemilu, itulah topik dialog jurnal pagi hari ini. Pemirsa, KPU memastikan kabar terkait adanya 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah tidak benar. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku yang berperan sebagai forwarder. Lantas siapa yang menjadi aktor intelektual di balik kasus berita hoax ini? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggreni. Terima kasih Mbak Titi telah hadir bersama kami di sini. Dan juga kami mengundang Anda pemirsa untuk berinteraksi melalui sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda saat ini. Mbak Titi, nampaknya di tahun 2019 ini, khususnya adalah di awal tahun 2019 ini sangat menentukan untuk pemilu nanti. Dan seiring hal itu juga nampaknya hoax makin masif ya Mbak Titi ya. Pada awal tahun 2018 kita sempat berharap bahwa hoax itu bisa menurun ya, karena bagaimanapun juga masyarakat sudah semakin dewasa, lalu mereka juga sudah beradaptasi dengan proses pemilu yang semakin dinamis begitu, sumber informasi juga semakin banyak. Dan tapi ternyata meskipun ya dari sisi pasangan calon, misalnya pasangan calon yang sama dengan pemilu 2014, ternyata hoax itu justru bertransformasi. Kalau dalam pengalaman-pengalaman pemilu sebelumnya, mayoritas yang menjadi sasaran hoax itu adalah peserta pemilu untuk menjatuhkan citra, kredibilitas, dan kemudian membuat lawan politiknya terutama ya. Betul. Apa namanya, dan dengan sasaran agar aspek elektoral dari si elektabilitas dari si calon lawan itu menurun. Tetapi memang ada kecenderungan dari 2017 ternyata hoax itu juga ikut menyasar peserta penyelenggara pemilu. Misalnya kalau kita ingat di tahun 2017 ada yang menyangkut Pilkada DKI, menjelang hari pemungutan suara itu ramai sekali pemberitaan bahwa meskipun seorang pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih, kalau dia tidak mendapatkan formulir C6, maka dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi ada transformasi berita bohong, kabar bohong yang semula memang untuk menjatuhkan kredibilitas sehingga ada pengaruh pada elektabilitas peserta pemilu, sekarang juga mulai mengganggu penyelenggara pemilunya. Ini artinya apa berarti transformasi dari berita bohong ini? Apakah memang penyebar hoaxnya semakin canggih atau memang ada maksud lain dari berita bohong seperti ini? Iya, kalau terhadap penyelenggara tentu dia ingin membangun begini. Penyelenggara diawasi itu adalah sebuah keniscayaan. Bagaimanapun juga kita harus memastikan bahwa penyelenggara pemilu kita itu bekerja benar, bekerja sesuai dengan aturan main, bersikap independen dan tidak berpihak, profesional. Tetapi cara kita mengkoreksi kerja penyelenggara itu tidak sama dengan mendelegitimasi. Jadi kalau kita mengkoreksi misalnya penyelenggara, saya juga sering melakukan, ini penyelenggara ini lambat, penyelenggara ini kurang profesional, penyelenggara punya kecenderungan mulai luntur kemandiriannya begitu ya. Ini indikatornya dan lain sebagainya. Itu masih mungkin, tetapi kemudian kalau sudah
7 kontainer surat suara sudah tercoblos ada di Tanjung Priok gitu ya, berasal dari Tiongkok, dari Cina. Nah ini sudah mengarah kepada delegitimasi. Karena mengapa? Meskipun tidak ada kata-kata KPU di sana, kita tahu bahwa yang menyelenggarakan pengadaan, distribusi, lalu kemudian oleh KPU. Ya betul, memastikan bahwa surat suara yang ada di TPS itu adalah surat suara yang valid, yang betul-betul masih bersih begitu. Itu adalah KPU. Berarti jadi kalau ada 7 kontainer, ini kan nanti 7 kontainer ini kan harus didistribusikan ke TPS-TPS. Berarti kan ada keterlibatan KPU bahwa sampai 7 kontainer artinya 70 lembar surat suara itu bisa terdistribusi. Ini ada kontribusi dan peran dari KPU yang akan meloloskan itu. Nah, tujuannya adalah bisa saja kemudian yang dibangun itu paradigma bahwa dari pemilih jangan percaya pemilunya karena pemilunya adalah pemilu yang curang. Nah kalau tidak percaya sama pemilu dampaknya itu ada 3 Mbak. Yang pertama bisa saja orang kemudian menjadi semakin apatis pada proses pemilu. Maka kelompok-kelompok yang merupakan swing voters, orang jadi yang nggak memilih begitu pada hari jadi antipati makin menjauh dari proses pemilu. Mereka ini kemudian tidak tertarik, tidak berminat terhadap proses pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini akan diikuti oleh militansi untuk mengamankan calon capres ataupun peserta pemilu idolanya. Nah kalau yang kedua ini masih agak kita bisa tolerir walaupun kemudian cara mengamankannya bisa saja sangat begitu berlebihan ataupun terlalu ekspresif ya, misalnya apa-apa serba menjadi tidak percaya. Tetapi ruang publik kita cenderung menjadi akhirnya tidak terlalu sehat. Tetapi yang kedua ini masih masuk akal. Nah yang ketiga yang berbahaya adalah ekses yang begitu eksesif bisa bahkan sampai kepada tindakan benci, tidak suka, marah kepada penyelenggara pemilu. Nah ini bisa diikuti oleh misalnya tindakan kekerasan karena dia mengekspresikan ketidaksukaan, kebenciannya itu dengan ekspresi yang tidak terduga. Nah ini yang kita malah tidak membuat berita bohong lainnya ya kemudian. Betul. Dan pemilu itu tidak akan kredibel kalau di mata masyarakat bahwa penyelenggaranya itu adalah penyelenggara yang tidak bebas dan penyelenggara yang berpihak. Nah, kalau masyarakat tidak percaya itu dampaknya bisa sangat luar biasa. Baik, dampak luar biasa itu dari 3 dampak yang Mbak Titi jelaskan tadi, ini adalah suatu pembelajaran yang tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat dan bisa jadi salah pilih ya nantinya. Betul. Itu seperti apa? Ya, betul sekali Mbak. Jadi contoh sekarang saja. Terlalu banyak ya ruang publik kita di isu soal kontainer, 7 kontainer itu. Akhirnya kan narasi publik kita lebih banyak bicara soal 7 kontainer itu. Kita tidak bicara soal ini mau debat loh, nanti tanggal 17 Januari akan ada debat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Yuk kita elaborasi apa sih sebenarnya menjadi visi misi yang dibawa oleh para pasangan calon dan kira-kira mereka akan menekankan pada isu apa ketika nanti pada proses debat. Kan itu makin meminggir. Jadi isu yang substansi itu makin menjadi isu pinggiran gitu. Nah yang kedua, kalau pemilih, jadi ada 13 syarat untuk pemilu terselenggara bebas dan adil. Nah salah satu dari syarat itu adalah pemilih di dalam memberikan pilihannya terbebas dari kebohongan, pengaruh yang menyesatkan, atau tekanan pada pemilih. Jadi pemilih itu tidak boleh memilih karena faktor tekanan, apalagi menggunakan hak pilih karena dia berdasarkan informasi yang bohong dan pengaruh yang menyesatkan. Karena kenapa? Kalau seorang pemilih menggunakan pilihan berdasarkan informasi bohong, yang pertama pilihannya berarti dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan asas pemilu. Asas pemilu itu apa? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bebas itu kan harusnya pilihan berdasarkan kemerdekaan individu, keyakinan pribadi, bukan sebuah manipulasi. Kejujuran, keadilan tidak ada di situ. Lalu kemudian yang paling parah adalah kepemimpinan yang diperoleh melalui pilihan yang diakibatkan oleh informasi bohong adalah kepemimpinan yang sangat rapuh. Karena kenapa? Akhirnya yang tercipta adalah kesukaan, ketidaksukaan. Jadi bukannya kontrol rakyat terhadap para pemimpin untuk mengawasi kinerjanya agar bekerja dengan benar, apakah sudah memenuhi janji-janjinya, tetapi nanti yang akan terjadilah haters dan lover. Kalau hater itu kan yang cinta apapun yang
yang benci gitu ya, apapun yang dilakukan kalau orang sudah benci salah semua. Betul. Sementara kalau orang Sebaliknya sudah cinta, ya, apapun yang dilakukan salah pun dibenarkan dianggap juga. benar. Betul. Jadi kelemahan mendasarnya adalah bisa berpengaruh terhadap kredibilitas, legitimasi, dan performa pemerintahan itu sendiri pasca terpilih. Nah, terkait dengan ada cuitan, meskipun di sini ada kalimat mohon dicek ya, Mbak Titi. Ini masih termasuk pidana umum yang berkaitan dengan pemilu ya. Apa yang harus dilakukan oleh KPU dan juga pihak terkait? Ya, saya kira apa yang dilakukan KPU sudah tepat. Jadi ada yang mengatakan, wah KPU ini melanggar kode etik karena melaporkan ke polisi terlalu berlebihan, terlalu overacting. Saya kira ada hal yang memang tidak boleh dikriminalisasi. Kalau itu menyangkut soal penyampaian pendapat, perbedaan posisi politik, perbedaan persepsi. Tetapi kalau sudah fitnah, itu adalah kejahatan. Karena kenapa? Pemilu yang luber jurdil itu adalah jaminan yang diminta oleh konstitusi. Jadi sesungguhnya siapapun pihak-pihak yang menyebarkan fitnah terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, itu sudah merupakan pelanggaran bahkan lebih jauh terhadap konstitusi. Karena kenapa? Tugasnya KPU itu kan menyelaksanakan pemilu yang luber dan jurdil. Maka pemahaman publik soal pemilu yang berlangsung dengan jujur dan adil itu sangat penting. Jadi ini bukan lagi soal kebebasan berpendapat. Jadi kalau kebebasan berpendapat itu bisa saja misalnya gini, KPU ini dalam pandangan kami kurang profesional. Karena kenapa misalnya? Karena sekian-sekian alasan. Nah itu kebebasan berpendapat. Betul. Tetapi kalau sudah 7 kontainer ada di Tanjung Priok. Atau jika memang mungkin memiliki bukti ya. Betul, betul. Dan gini ya, elit itu dalam dia melempar sesuatu selalu akan menimbulkan bukan hanya kesan yang tersurat dari pemilih, tetapi juga yang tersirat. Jadi kan misalnya begini, mohon dicek 7 kontainer begitu ya. Siapa yang harus mengecek? KPU kah? Aparat hukum kah? Karena beredar di WhatsApp grup gitu ya. Siapa yang mengedarkankah? Apakah kalau itu sampai harus dicek, yang mengedarkan itu adalah orang yang kredibel? Apakah orang yang memang punya kapasitas sehingga itu harus dinaikkan ke ruang publik begitu ya untuk didiskursuskan? Karena yang disampaikan oleh para politisi itu cepat sekali ditangkap dengan sesuatu yang konspiratif gitu ya oleh orang yang tidak memahami konteks sebuah pesan itu disampaikan. Baik, Mbak Titi, kita lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.